sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu dalam Sapaan Gembala GKI 5. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sukacita dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, sangat bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Urapilah Tuhan untuk renungan saat ini kiranya boleh menjadi anugerah dan berkat bagi kami semua. Merasakan perjumpaan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Markus 2 ayat 1-5, ayat 11-12. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian, setelah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, katalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hari ada seorang karyawan di sebuah kafe dan dia ditanya, "Mengapa kamu betah sekali bekerja di sini, sedangkan salary-nya tidak terlalu besar?" Pekerja kafe itu atau karyawan kafe itu bilang bahwa, "Ya, dulu saya bekerja di beberapa kafe sebelum di sini. Kalau yang dulu, bosnya selalu bertanya, 'Bagaimana target hari ini? Berapa penjualannya? Sudah beres kan semuanya? Bulan depan kita punya target segini loh.' Tapi di kafe ini, pemiliknya setiap hari bertanya, 'Bagaimana kabar kamu? Istrimu bagaimana?' Atau suatu hari dia memberikan madu dan berkata, 'Istrimu sudah sembuh. Ini saya memberikan madu buat kamu. Kebetulan di rumah ada satu.'" Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pegawai kafe itu merasa sangat diperhatikan sebagai sesama manusia, bukan sekedar sebagai seorang pekerja. Di dalam pembacaan kita, ada respon Tuhan yang sangat luar biasa ketika ada seorang lumpuh dan bersama 4 orang kerabat atau teman yang membawa orang lumpuh ini. Kebayang tidak bagaimana beratnya orang lumpuh ini dibawa dan digotong oleh 4 orang, lalu dinaikkan ke atas atap atau para-para di atas langit-langit rumah, dan pelan-pelan diturunkan. Supaya Tuhan Yesus melihat mereka. Perasaan bahwa ada teman seperjalanan bersama-sama, lalu diperlakukan sebagai sesama manusia, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh 4 orang sahabat ini atau kerabat ini begitu luar biasa, sehingga memberikan perhatian kepada khalayak ramai saat itu, bahkan Tuhan Yesus. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Bersama-sama mereka akhirnya mencapai tujuan yang mereka nanti-nantikan, yaitu kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Dan Yesus menyembuhkan bukan hanya kakinya, tetapi pertama kali Yesus menyembuhkan adalah
dosanya diampuni. Ketika masa-masa orang-orang Yahudi dalam Alkitab, sakit seringkali identik dengan dosa. Dan Tuhan Yesus sangat tahu sekali apa yang dilakukan orang lumpuh ini. Hal yang paling prinsip, pengampunan dosa menjadi bagian anugerah yang sangat luar biasa dalam kehidupan si lumpuh ini. Dan itu artinya si lumpuh ini memiliki keselamatan dari Tuhan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang kedua adalah ketika si lumpuh ini kemudian disembuhkan, disuruh bangun dan melipati langit. Itu mukjizat sekali, luar biasa. Yang kemudian menjadi contoh bagi kalangan ramai saat itu, di mana mereka tertajuk dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, si lumpuh ini tidak akan bisa sekonyong-konyongnya bertemu Tuhan, tidak akan mendapatkan pengampunan dosa, bahkan juga tidak dapat kemudian sembuh dari lumpuhnya. Dia membutuhkan orang lain. Keempat, temannya ini, sahabat atau kerabatnya ini menjadi tumpuan dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sebagai makhluk sosial, sebagai anggota gereja, sebagai anggota keluarga, kita semua saling membutuhkan, saling terikat. Tapi pertanyaannya, refleksi kita, apakah kita mau untuk saling mendukung? Apakah kita juga bersedia untuk berkorban? Bahkan dalam kehidupan ini, kita bisa menanggung beban-beban untuk satu tujuan, yaitu keselamatan bagi setiap orang. Ketika Yesus melakukan karya yang luar biasa, tidak hanya orang lumpuh itu yang mendapatkan berkat, tapi semua orang yang hadir di dalamnya. Begitu juga kehidupan gereja. Ketika kita semua sebagai gereja memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa, dan kita saling mendukung, kita akan merasakan anugerah Tuhan dan karya Tuhan bagi kita semua, termasuk keselamatan dan berkat-berkat Tuhan. Mari, dalam kehidupan ini kita bisa saling memanusiakan, saling ramah, dan saling mendukung sebagai satu bagian dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Kristus, kiranya Tuhan memberkati kami semua sebagai satu tubuh Kristus dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan gereja. Tengah segala perbedaan, kiranya kami satukan seperti pelangi saling merajut, saling mendukung, dan saling mengindahkan sebagai sesama manusia, bahkan sebagai sesama murid Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Allah yang luar biasa dalam Kristus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh kehidupan dunia saat ini. Untuk gereja-gereja di Indonesia, kiranya Tuhan tolong dan memberkati kesatuan hati kami, dan khususnya untuk memberitakan kebenaran dan karya keselamatan. Yesus Allah yang luar biasa, kami juga berdoa untuk daerah-daerah menjadi kantong-kantong Kristen. Indonesia Timur, Papua, Nias, dan tempat yang lain. Tuhan, tolonglah. Dalam Yesus kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami yang sedang sakit. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Titin Yatin, Bapak Stanto Harto, Bapak Andi Rahmat, Ibu Livencia, dan saudara kami yang sakit. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami sebagai gereja-gereja Tuhan dalam ruang lingkup ini Tuhan. Dengan penyertaan hikmat dari Tuhan, kesatuan hati untuk saling mendukung, mendorong, dan memajukan. Juga menghadirkan kasih bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.